Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. G-Shock emang udah terkenal dan sering dijadikan standar ketangguhan jam tangan yang biasa digunakan militer, orang yang banyak beraktivitas outdoor, atau sekedar dipakai untuk acara casual, atau juga sekedar buat olahraga. Tapi buat yang baru suka dengan jam G-Shock dan belum pernah beli jam G-Shock dan lagi pengen beli jam G-Shock, berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu tahu sebelum beli jam G-Shock. Yang pertama, tentang display di jam tangan. Jam G-Shock umumnya menyediakan pilihan positif dan negatif display. Sederhananya, positif display ini background display-nya tidak berwarna atau terang, dengan huruf atau angka yang berwarna hitam atau gelap. Kalau negatif display, ya sebaliknya. Keuntungan positif display adalah secara umum lebih mudah terlihat, tapi ya emang terkesan sederhana ataupun jadul, karena ya kayak display kalkulator. Sedangkan negatif display, terutama yang kelas entry level, biasanya agak sulit terbaca dalam kondisi cahaya tertentu dan angle tertentu. Walau sebenarnya bisa dibantu dengan backlight. Tapi keuntungannya, pastinya ngebuat jam tangan terlihat lebih keren, karena desainnya jadi lebih seamless dan menyatu ke elemen lain pada jam tangan. Apalagi kalau tipe LCD-nya udah bagus. Misalnya STN LCD di GMWB 5000. Di sini, kita nggak akan kesulitan membacanya walaupun displaynya negatif. Yang kedua, tentang fitur di jam G-Shock. Beberapa jam G-Shock menyediakan fitur tertentu yang hanya tersedia untuk beberapa seri aja. Jadi, sesuaikan fitur ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya, ada yang suka olahraga, mungkin cocok untuk fitur pengukur langkah kaki. Yang suka kegiatan outdoor, mungkin cocok untuk fitur komplikasi kompas, altimeter, dan mungkin yang tahan debu dan juga lumpur. Terus yang suka kegiatan di pantai, mungkin cocok untuk fitur komplikasi fase bulan dan tight graph. Atau yang malas gonta-ganti baterai sekitaran 2 tahun sekali, bisa beli yang ada fitur TAF solarnya, yang bisa diisi ulang dengan tenaga cahaya matahari. Yang ketiga, yang sebenarnya terkait dengan nomor 2, yaitu fitur multi-band 6. Di beberapa seri jam G-Shock, mungkin kita sering baca fitur ini, dan mungkin ada yang tahu, dan mungkin ada juga yang nggak tahu apa artinya. Jadi, fitur ini berarti jam tangan kita udah dibekali dengan antena untuk menerima sinyal radio untuk mengkoreksi waktu secara otomatis. Tapi sayangnya, saat ini transmisinya hanya dilakukan di 6 tempat, yaitu 2 di Jepang, dan masing-masing 1 di China, North America, UK, dan Jerman. Jadi fitur ini bisa dibilang nggak bisa digunakan di wilayah Indonesia. Sebenarnya alternatifnya untuk kita yang tinggal di Indonesia adalah cari jam G-Shock yang punya fitur Bluetooth. Karena jam tangan kita akan mengkoreksi waktunya melalui Bluetooth. Yang keempat, jam G-Shock emang terkenal dengan ukurannya yang gede. Apalagi kalau dibandingin dengan jam standar keluaran brand lain. Ya karena emang sesuai dengan fungsi jam tangannya juga. Tapi buat yang pengen jam G-Shock tapi dengan desain yang simple, bisa coba lirik ke beberapa seri G-Shock kotak, seperti G5600, yaitu G-Shock kotak basic dengan TAF solar, ataupun GWB 5600 dengan TAF solar dan juga Bluetooth, ataupun juga GLX 5600, atau kalau mau yang kelas premium, ada juga GMWB 5000, yang full stainless steel, ataupun sekalian yang udah level sultan, yang titanium juga ada. Yang kelima, tentang garansi. Saat ini yang memegang distribusi Casio di Indonesia adalah PT FCBL dan PT Gilang Agung Persada, atau kita biasanya sebut dengan garansi GAP kalau di forum jual beli. Jadi, pastiin jam yang kita beli adalah yang bergaransi resmi agar mudah melakukan klaim garansi. Dan juga hati-hati dengan istilah yang banyak beredar di forum jual beli online, seperti istilah ori BM,
dan sebagainya. Karena bisa jadi barangnya sebenarnya bukan hanya BM, tapi juga nggak original atau KW. Biasanya kalau KW, ya fitur-fiturnya nggak bisa jalan semua. Bahannya nggak sebagus yang asli, juga water resistance dan juga shock resistance-nya juga perlu dipertanyakan. Biasanya untuk jam digital G-Shock yang punya 4 tombol standar seperti ini, bisa menekan tombol A, C, dan D secara bersamaan untuk masuk ke mode menyalakan semua indikator digital sebagai salah satu indikator kalau jamnya ori. Kombinasi ini bisa dikonsultasikan ke toko G-Shock terdekat untuk seri jam lainnya ya. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau ada tambahan dari kalian, silakan tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.